Perkenalkan, nama saya Meisya Intan Farah Sabrina dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan neraca lajur atau worksheet. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan seluruh catatan di neraca saldo dengan keadaan sebenarnya di akhir periode. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah supaya akun real dan akun nominal menunjukkan saldo yang sesungguhnya dan seharusnya diakui di akhir periode. Macam-macam jurnal penyesuaian. 1. Rekonsiliasi bank. 2. Beban dibayar di muka. 3. Penyusutan aktiva tetap. 4. Perlengkapan. 5. Beban yang masih belum dibayar. 6. Menghitung pajak lebih atau kurang bayar. Lalu ada beberapa juga pendekatan yang digunakan, seperti pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Lalu ada juga yang menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya ada contoh penerapannya. 1. Pada rekonsiliasi bank. Pada tanggal 31 Desember 2022, PT Meisya menerima rekening koran dari bank bahwa telah mendebit bea administrasi sebesar 560.000 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 750.000. Jadi pada jurnal penyesuaiannya ditulis bank service charge sebesar 560.000 didebit, cash in bank sebesar 190.000 didebit, dan interest revenue sebesar 750.000 dikredit. Yang kedua, beban dibayar di muka. Pada tanggal 1 April 2022 dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Jika menggunakan pendekatan neraca, maka cara menghitungnya yaitu dari bulan April sampai bulan Desember sudah terpakai selama 9 bulan. Jadi 9 bulan dibagi 12 bulan lalu dikali 24 juta. Hasilnya 18 juta. Lalu pada jurnal penyesuaiannya ditulis rent expense di debit 18 juta dan prepaid rent di kredit 18 juta. Jika menggunakan pendekatan laba rugi, maka yang dihitung yang sewa yang belum terpakai, yaitu 3 bulan. Jadi 3 bulan dibagi 12 bulan lalu dikali 24 juta. Hasilnya yaitu 6 juta. Lalu pada jurnal penyesuaiannya yaitu prepaid rent di debit 6 juta dan rent expense di debit 6 juta. Yang ketiga, penyusutan aktiva tetap. Perusahaan membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2022 dengan rincian berikut. Biaya perolehan 24 juta. Umur manfaat yang diharapkan 5 tahun. Nilai residu 2 juta. Cara menghitungnya yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi umur ekonomis. Jadi hasilnya 4.400.000. Lalu di jurnal penyesuaiannya adalah depreciation expense 4.400.000 di debit dan akumulasi depreciation expense di kredit 4.400.000. Yang keempat, perlengkapan. Pada neraca saldo per 31 Desember 2022 menunjukkan jumlah perlengkapan 1 juta dan perlengkapan yang tersisa 450.000. Jadi cara menghitungnya yaitu perlengkapan dikurangi sisa perlengkapan. Hasilnya 550.000. Lalu pada jurnal penyesuaiannya supplies expense 550.000 di debit dan supplies 550.000 di kredit. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Perusahaan membayar pegawai setiap hari Sabtu. Pegawai berjumlah 10 orang. Tarif upah 50.000 per hari dengan 6 hari kerja. Pada bulan Desember 2015, hari Sabtu terakhir yaitu pada tanggal 26 Desember 2015. Jadi cara menghitungnya yaitu gaji yang belum terbayarkan tanggal 28, 29, 30, dan 31 yaitu 4 hari kerja. 4 dikali 50.000 dikali 10 orang, hasilnya 2 juta. Lalu pada jurnal penyesuaiannya yaitu wages and salaries expense 2 juta di debit dan accrued expense 2 juta di kredit.
Yang keenam, menghitung pajak lebih atau kurang bayar. Pada 31 Desember 2022, saldo PPN Income menunjukkan di debit 2.500.000 dan PPN Outcome di kredit 3 juta. Jadi pada jurnal penyesuaiannya yaitu PPN Outcome 3 juta di debit, PPN Income 2.500.000 di kredit, dan PPN Payable 500.000 di kredit. Selanjutnya yaitu neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan oleh perusahaan pada saat akan membuat laporan keuangan. Fungsi neraca lajur yaitu 1. Meringkas data keuangan, 2. Evaluasi terhadap transaksi keuangan, 3. Membantu dalam penyusunan laporan keuangan, 4. Meminimalisir kesalahan. Cara menyusun neraca lajur. 1. Buatlah bentuk worksheet dan beserta kop worksheet. Kedua, isikan nomor akun dan nama akun sesuai daftar akun. Ketiga, isikan trial balance dengan neraca saldo yang sudah dibuat. Keempat, isikan adjustment dengan jurnal penyesuaian. Kelima, isikan kolom adjust trial balance dengan cara memperhitungkan saldo trial balance dengan saldo adjustment. Keenam, isikan kolom income statement dengan mengambil saldo dari adjust trial balance untuk nomor akun 4-9. Ketujuh, isikan kolom balance dari saldo adjust trial balance untuk nomor akun 1-3.